Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Sekarang uji coba pemasukan data itu di MySub BKN versi Android sudah bisa dibuka, sudah bisa diuji coba. Nah, dengan aplikasi itu diuji cobakan kepada publik, tentu publik mempunyai pendapat yang berbeda tentang aplikasi tersebut. Nah, teman-teman sekalian, nanti di deskripsi lebih jelas akan saya tulis ya. Tetapi teman-teman harus bersabar dulu ya, bersabar dulu sebentar. Saya akan menjelaskan beberapa detik, baru nanti masuk kepada sesi cara menguploadnya. Teman-teman sekalian, bahwa aplikasi ini ada dua. Yang pertama melalui versi web yang beralamat di pdm Tanah Hubung asn.bkn.go.id. Untuk sementara waktu, aplikasi ini hanya bisa mengirim foto. Foto kita bisa dikirim dari sana. Lalu yang kedua yaitu aplikasi MySub KBKN itu dari versi Android yang dapat kita buka dari Play Store, lalu kita install, ataupun kita buka dari web pdm Tanah Hubung asn.bkn.go.id. Di halaman pertama itu ada download, ada MySub web saya. Nah, sekarang tadi saya ulangi lagi ya, tadi sudah saya coba melalui versi web, tidak ada reaksi di versi web, jadi belum sama sekali, hanya bisa merubah foto atau menampilkan foto. Nah, foto itu dikirim ke versi Android yang kita bisa buka dari aplikasi MySAPK BKN itu. Nah, teman-teman sekalian, sekarang mari kita review sejenak aplikasi ini. Tentu saja ini menurut pandangan saya. Mumpung tanggal 15 Agustus masih beberapa hari ke depan, artinya tim IT dari BKN masih bisa merubah, menyempurnakan aplikasi ini sehingga aplikasi ini mudah dipakai oleh para ASN. Bayangkan saja Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tidak untuk menyombongkan diri, sejenak untuk hal-hal ini saya sedikit belajar. Nah, maksudnya tingkatan saya yang katakanlah awam ini, biasanya semua aplikasi itu memudahkan kita memasukkan data. Dia aplikasi mengabarkan kepada kita bahwa yang kita kirim itu terlalu besar atau terlalu kecil dan lain-lain. Nah, sekarang di aplikasi ini saya sudah mencoba untuk riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan telah saya kirim dan berhasil. Lalu yang kedua, saya buka CPNS. Di CPNS ini, teman-teman sekalian, aplikasi ini mengandung kelemahan. Aplikasi MySub KBKN ini menurut saya mesti dibenari, karena aplikasi ini tidak dapat mengakses semua file PDF, atau aplikasi ini tidak meminta kita izinkan aplikasi mengakses semua dokumen di perangkat Anda, sehingga aplikasi ini tidak dapat merespon file dokumen yang kita buat tadi secara langsung. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak susah. Nah, kita harus membuat lagi ya versi saya ini, yaitu menginstal cam scanner. Nah, waktu kita di cam scanner ini, kita foto, lalu kita beri nama file. Nah, waktu kita diminta mengirim dokumen, pasti bapak-bapak di mana letak dokumen yang kita buat tadi. Pasti di situ permasalahannya.
kita harus memilih nama perangkat kita dulu, kita masuk ke aplikasi cam scanner, baru di bawah itu ada dokumen yang kita foto tadi, yang PDF tadi, yang di bawah 1 mega tadi. Nah, di sini menurut saya perlu diperbaiki. Karena tidak mungkin orang lain yang akan mengoreksi ini. Mohon maaf ya, tim IT BKN kalau saya ini terlalu merespon. Saya ini selalu bangga dengan ada aplikasi ini. Saya mempercayakan bahwa 12 yang diminta oleh BKN itu, saya yakin saya bisa menuntaskannya begitu. Tapi di situ ada kendala pengiriman dokumen kita ini. Jadi solusinya menurut saya harus aplikasi itu menyebut izinkan aplikasi ini mengakses semua dokumen yang ada di perangkat atau semua file yang ada di perangkat Android kita. Jadi dimanapun kita menyimpan dokumen PDF seperti SK Capek, SK PNS, SPMT, surat pernyataan melaksanakan tugas, surat keterangan dokter dapat diakses. Lalu yang kedua, masalah penanggalan SK-SK. Jadi di aplikasi ini dia sudah ada pilih bulan Januari sampai Desember, kita memilih mengerol atas bawah. Lalu tanggal 1 sampai 31 ngerol ke bawah. Lalu kita lagi diminta untuk mengerol tahun. Ini sebaiknya para pengembang aplikasi langsung di entry, tapi diberi contoh di bagian atasnya 01 12 19 88. Jadi para entry data ini mengerti 01 berarti kalau bulan 3 03, kalau bulan 3 lagi 03 19 dan 8, daripada ngerol ke bawah nanti terlalu lama mencari tanggal tersebut menjadi macet. Nah, itu dua hal yang baru saya analisis. Nah, jangan-jangan aplikasi ini belum dikoreksi oleh Badan Siber dan Sandi Negara, BCSN, Badan Siber dan Sandi Negara. Jadi keakurasian. Terakhir, pihak pengembang BKN cobalah belajar dari Dapodik, data pokok pendidikan, yang dibangun dan dikembangkan oleh tim Dapodik Kemendikbud. Itu sebagai perbandingan. Kita cuma 5 juta PNS atau ASN seluruh Indonesia, lebih kurang begitulah. 5 juta, 6 juta atau angka pastinya pihak BKN lah yang mengerti. Coba Dapodik, data pokok pendidikan. Seluruh Indonesia, seluruh siswa dari PAUD sekarang ini, SD, setingkat SMP, setingkat SLTA, di entry oleh para operator di sekolah by name by address. Nah, lalu kebutuhan pihak-pihak lain memakai sistem cut out. Jadi pas tanggal 31 Desember misalnya semua aplikasi lain mengambil dari data Dapodik. Nah, ini sebagai gambaran. Nah, kita hanya 5 juta mungkin atau 6 juta. Ya, menurut saya kalau langsung para PNS tersebut atau ASN tersebut agak mengalami sedikit ya hambatan mungkin. Tapi karena ini baru uji coba tanggal 15 nanti, 15 Agustus yang akan datang atau beberapa hari ke depan masih bisa diperbaiki. Sebelum saya sudahi semacam tanggapan, semacam respon saya terhadap aplikasi ini, sekali lagi saya mohon maaf kepada BKN, khususnya tim pengembang. Jadikan koreksi saya ini belum tentu benar ya, belum tentu benar, menjadi bahan masukan supaya semua ASN dapat mengentry data tersebut. Kalau memang sistemnya seperti ini, saya yakin banyak data ini bolong-bolong. Sedemikian dulu kepada teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sekarang saya perlihatkan kepada Anda, saya akan mengentry dokumen kenaikan atau SK pangkat terakhir saya seperti contoh berikut ini. Baiklah teman-teman, ini sebagai contoh saya telah menyelesaikan riwayat ubah profil, riwayat pendidikan, riwayat peninjauan masa kerja, riwayat CPNS PNS, riwayat cuti di luar tanggungan negara. Sekarang saya akan memperbaiki atau mengirim dokumen riwayat pangkat golongan. Saya klik, saya ambil pembina 4A, saya di sini. Di sini golongan sudah ada, jenis kenaikan pangkat karena jabatan atau karena jabatan struktural dan seterusnya. Sekarang kalau saya lanjutkan, dia meminta dua dokumen SK kenaikan pangkat, kemudian dokumen pertimbangan teknis kenaikan pangkat. Jadi pertimbangan teknis itu dari kantor regional 7 BKN. Nah, sekarang mari kita lihat cara saya memoto atau menyiapkan dokumen tersebut. Kembali ke CAM scanner, lalu saya foto. Ini teman-teman sekalian ya, saya foto dulu. Ini dokumennya. Ya, itu dokumennya. Lalu berikutnya, lalu di sini saya rubah dulu namanya SK terakhir begitu, saya sebut baik, lalu pilih tanda contang, lalu saya tekan PDF, saya bagikan ke Drive ya, sesuaikan mana yang teman-teman bisa. Lalu kembali lagi kita ke aplikasi. Sekarang kita kirim. Nah, di sini teman-teman, di sini kita pilih. Nah, ini SK terakhir teman-teman, ada di nomor ini ya. Nah, ini SK terakhir, alhamdulillah. Di sini teman-teman, kita harus menekan SK terakhir tersebut supaya masuk. Nah, sekarang dokumen pertimbangan teknis, karena itu ada di Badan Kepegawaian Daerah, jadi kita hanya menerima satu SK dari pejabat pembina kepegawaian atau gubernur atau bupati ya. Jadi kita kirim kembali. Nah, teman-teman, di sini tidak bisa lanjut. Apa permasalahannya? Kita lihat kembali. Dokumen ini apa terlalu besar? Nah, kan baru 17,3 atau 334 kilobyte, masih di bawah 1 megabyte. Nah, ini teman-teman, seperti ini ya. Nah, jadi saya benar-benar minta bantuan lagi kepada BKN ya untuk memperbaiki cara pengiriman dokumen-dokumen ini. Dokumen pendukung diperlukan untuk memverifikasi data yang telah Anda masukkan sebelumnya. Oke teman-teman, jadi tidak berhasil, mungkin di lain waktu berhasil, tapi seperti itu. Dan ini tanda saya telah berhasil mengirimkan ya teman-teman. Lihat histori pengajuan. Nah, ini yang pertama sekali, pengajuan CPNS berhasil. Kemudian yang kedua, mengusulkan pendidikan berhasil. Jadi ini teman-teman ya. Nah, ini yang CPNS ya.
Ini sudah terisi ke bawah, tapi masih ada kosong-kosong ya. Bagaimana nanti kita perbaiki mungkin. Nah, ini yang perguruan tinggi SK terakhir yang saya isikan nama sekolah, kemudian nomor ijazah. Semoga ini dapat membantu kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.